pancaroba itu? Teknik budidaya pertanian di masa pancaroba. Kalau bahasa kitanya adalah good agriculture practices. Meningkatkan produktivitas budidaya pertanian di wilayah Desa Pandansari pada masa pancaroba. Saya mengucapkan selamat mengikuti kegiatan ini sampai akhir. Tetap semangat dan selalu kesehatan. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitigasi cuaca juga memang sudah ditentukan oleh terutama di Kabupaten Bogor ya dalam hal ini tentang pancaroba itu ya. Kita dapat langsung ke bagaimana pemaparan materi hari ini. Yang pertama mungkin dari Bapak Haji Mulyadi. Baik, Bapak-Bapak sekalian, yang pertama kita akan buka teknik budidaya pertanian di masa pancaroba. Tentunya semua tahu Indonesia ini punya dua musim, musim hujan dan musim kemarau. Kemudian pancaroba sendiri dapat didefinisikan yaitu suatu fase terjadi pergantian antara musim hujan ke musim kemarau ataupun dari musim kemarau ke musim hujan. Di 2021 ini prediksi BMKG itu terjadi siklus musim hujan yang luar biasa. Tentunya ini sangat berpengaruh sekali pada sektor pertanian. Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam budidaya di masa pancaroba diantaranya kondisi iklim saat ini sulit ditebak. Kadang pagi kemarau, siang hujan, ataupun dari pagi sampai sore hujan, malam kemarau. Yang paling parah, yang paling berpengaruh adalah ketika pagi tidak hujan, siang tidak hujan, tahu-tahu malam hujan besar. Itu biasanya sangat signifikan sekali berpengaruh terhadap tanaman yang ditanam oleh para petani. Itu biasanya kalau kita sebut cuaca ekstrim. Kemudian tadi sudah dijelaskan BMKG memprediksi musim tanam 2021 akan terjadi La Nina. La Nina ya, Bapak Ibu. Baik, sebelumnya izin membantu untuk bertanya ya. Ini ada pertanyaan dari Bapak Haji Sulaiman mengenai sayuran yang bisa ditanam di masa pancaroba, karena di sini kan terdapat di Desa Pandansari ini kalau untuk sayur masih kurang ya Pak. Nah, kira-kira tuh kalau sayuran yang bisa ditanam di sini tuh apa ya Pak di masa pancaroba ini? Oke, baik. Sayuran yang bisa ditanam di saat pancaroba banyak sebenarnya, tinggal kita mensiasatinya. Artinya biasanya kalau kita asal-asalan persiapannya, sayuran apapun yang ditanam di saat peralihan fase pancaroba itu pasti akan terganggu pertumbuhannya. Tapi ketika awal persiapannya bagus, seperti saya bilang tadi, pertama sanitasi lingkungan, kemudian berikan pupuk sesuai dengan porsinya yang aman. Artinya di awal jangan dulu dikasih pupuk yang sifatnya panas, seperti pupuk kimia, kemudian pupuk kandang yang belum matang. Itu. Adapun jenis sayuran yang biasanya yang aman, kangkung, kemudian salada, kemudian cesim ataupun sawi itu aman. Untuk jenis cesim, nah biasanya kalau misalkan ada hujan pagi ataupun hujan malam,
itu cepat rentan dengan busuk. Nah, busuk itu biasanya dikarenakan ada dua jenis penyebab. Misalnya hujannya terlalu tinggi sehingga mengakibatkan si tanaman rusak, ataupun kadar garam yang ada di air hujan itu terlalu tinggi. Kita akan mendengarkan dan menyambut pemaparan materi yang akan dibawakan oleh Ibu Sulasih SPMSI selaku dosen teknik industri benih SV IPB University. Baik, terima kasih untuk semuanya. Pada hari ini kita bisa bertatap muka ya, Bismillahirrahmanirrahim ya, sebelumnya saya mau menyapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nah jadi untuk teknik budidaya bakal efektif kalau tadi runutan atau langkah-langkah dari teknik budidayanya dari mulai buka lahan sampai panennya diikuti. Itu namanya kalau bahasa kitanya adalah Good Agriculture Practices atau GAP. Jadi GAP itu diatur tuh Pak, gimana cara nanamnya, gimana cara bahkan sampai nyimpen bahan support, misalkan nyimpen obat itu harus gimana, itu ada aturannya. Ngebuangnya gimana itu harus ada tempatnya. Jadi kadang ada juga yang butuh bahan, tapi kita nggak punya apa-apanya. Contoh ya Pak, saya pernah ada ekspor importir nanas dari Mesir, datang ke Bogor nyari nanas gitu ya, ketemu dengan saya nyari nanas. Saya mau nanas berapa kontainer buat diimpor ke Egypt, ke Mesir gitu ya. Oke, datang dia, orang Mesirnya datang, kita udah ketemu, saya udah sampai bikin, udah hitung-hitung kontainernya berapa, dusnya kayak apa, sampai dusnya aja nanti buat tempat nanasnya aja lubangnya udah berapa, ketebalan dusnya harus apa, bahannya harus seperti apa, nanasnya beratnya harus udah dihitung semuanya. Tiba-tiba batal, nggak jadi. Belum MOU nggak jadi impornya. Kenapa? Gara-gara tidak ada gudang penyimpanan. Ya, jadi di sampai kita menghubungi daerah Subang, ya, di sana kan ada nanas madu yang Subang gitu ya. Dia terpajang itu dari Kementan mengarahkan ke IPB, dari IPB kita ada di Subang ya, petani di sana ada banyak binaan yang sudah kerjasama. Nah, kita coba bawa ke sana, tiba-tiba udah di sana juga bersurvei, nggak mau karena nggak ada punya gudang simpan. Artinya fasilitas juga perlu untuk simpan. Tadi yang untuk teknik budidaya sudah dibahas oleh Pak, jadi tidak saya bahas tadi ya. Di Bogor juga sebenarnya bisa ditanam tanaman lain gitu ya. Kalau kita mau nanam, kita harus lihat-lihat juga supaya tadi tidak gagal gitu ya, tidak gagal panen. Lihat-lihat juga kondisinya. Tapi kalau untuk daerah Pandansari, saya rasa ini udah agak naik ya, dataran tinggi, udah menuju ke daerah gunung-gunung Salak dan Gunung Pangrango kali ya. Tanahnya sudah subur karena kelasnya udah kelas. Kalau diklasifikasikan tanahnya udah jenis andosol ya, berarti tanahnya sudah subur banget. Artinya setiap tanaman mau ditanam di daerah Cioi ini ya, dari mulai jadi ya ada beberapa alternatif tanaman yang bisa ditanam bahkan sampai ke tanam perkebunan. Semoga Bapak semua bisa berkenan. Terima kasih sudah datang ke sini ya Pak. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga pemerintah Kabupaten Bogor